Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivigosal. Apakah benar Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah sudah diobrak-abrik, sudah ditambah, sudah dikurang, dan sudah dirusak? Dan apakah benar kita tidak menemukan jawaban apapun di dalam Alkitab? Mari kita lihat video cuplikan dari ceramah Ustadz Nababan. Ada masalah? Tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya, tidak ada jawaban. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Tadinya wahyu, Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Makanya saya dulu masuk Islam. Saudaraku, saya pikir ini bukan satu pengajaran dari orang yang akademisi ya. Kenapa? Karena ketika dia menjelaskan Alkitab sudah diobrak-abrik, sudah ditambah, sudah dikurang, tidak menyertakan referensi apapun. Tidak ada bukti-bukti ilmiah. Tidak ada bukti tulisan dari siapa atau bagaimana, tidak ada. Karena itu, kalau ada yang mengajarkan Alkitab sudah diobrak-abrik, mari kita tuntut dan kita minta buktinya. Dan pasti tidak akan mendapatkan bukti apa-apa. Karena kita harus percaya Alkitab itu sepenuhnya tidak diobrak-abrik dan tidak diubah oleh siapapun. Bahkan juga di akhir kitab Wahyu dikatakan bahwa orang yang menambah atau mengurang, mereka akan mendapat malapetaka atau akan dihukum oleh Tuhan. Jadi ini jelas. Yang kedua, saudaraku, dia katakan bahwa kita tidak menemukan jawaban apapun di dalam Alkitab. Saudara, tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab kita menemukan jawaban berkaitan dengan hidup kita masa sekarang ini di dalam dunia, bahkan juga masa hidup setelah kematian. Ini adalah luar biasa. Ada janji bahwa setiap orang percaya yang hidup hari ini, bahkan sebelum kita, mereka akan dikuatkan oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita bisa mengalami pergumulan dan pergumulan di dalam hidup, tetapi Tuhan yang akan menguatkan selama kita hidup. Ketika kita mengandalkan Dia, bergantung kepada Dia, dan hidup mengutamakan Dia. Bahkan ada janji yang pasti berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Ada keselamatan. Ada kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita, yaitu kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita dikatakan orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan dan masuk dalam terang Kristus. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa ketika kamu percaya kepada Kristus, sesuai dengan yang tercatat di dalam firman-Nya, bahwa Dia adalah penyelamat, Dia yang mengampuni dosa, Dia adalah penebus, mati untuk saya dan saudara, maka itu jawaban yang utama, yaitu keselamatan jiwa saya dan saudara oleh karena kasih karunia Kristus. Jadi saudaraku, kalau kita tidak menemukan jawaban, kenapa orang tidak menemukan jawaban? Karena dia tidak beriman kepada Kristus. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kalau dia beriman kepada Kristus, ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus akan menolong kita mengerti firman. Dan firman Tuhan itu akan memuaskan jiwa kita. Atau itu yang akan mengisi roh kita. Sehingga kita terus berkomunikasi dan memiliki kedekatan dengan Kristus. Jadi memang ketika orang meninggalkan agama Kristen, pasti mereka tidak hidup di dalam firman. Seperti seorang ustadz ini, dia tidak belajar firman. Karena itu dia keluar dari kekristenan. Dia tidak belajar Alkitab dengan baik. Karena itu dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi saudaraku,
Hanya di dalam Alkitab yang adalah firman Allah, kita menemukan jawaban yang pasti berkaitan dengan hidup masa saat ini dan hidup masa yang akan datang atau hidup setelah kematian. Mari tetap bergantung kepada Tuhan dan mari tetap belajar firman dengan tekun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.